Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wal muqtafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sadatal qurama, habaibanal fudala, wa masyayikhanal a'izza, wa bimuqaddimah fadilatil mukarram Kiai Haji Muammar Zainal Ashiqin, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid din wa dunya wal akhirah. Beliau the legend of Qari'il Quran. Mudah-mudahan Allah selalu memuliakan beliau. Fadilatil Mukarram Kiai Haji Ali Mustafa bersama para alim, para kiai, para tuan guru, masyayikh, asatid, dan para sesepuh, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mewakili Pak Gubernur, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, pejabat utama Polda Kalbar, juga para pejabat dari pemerintah kota Pontianak, Pak Kapolresta bersama seluruh jajaran, para pimpinan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, bil khusus seluruh pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan jajaran bersama banom-banomnya, rekan-rekan panitia, Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Fajri, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Malam ini sungguh spesial, sungguh spektakuler. Saya merasa gembira, bahagia, sekaligus bangga menyaksikan semangat dan antusias masyarakat Pontianak menghadiri majelis malam ini. Sampai tempat yang disediakan panitia nggak muat. Padahal mendatangi acara semacam ini kan tidak wajib. Tapi semangat kehadiran masyarakat Pontianak luar biasa. Apalagi kalau mendatangi acara yang wajib pasti lebih semangat, betul? Kalau acara yang nggak wajib semacam ini aja semangatnya luar biasa, apalagi mendatangi acara yang wajib seperti sholat subuh berjamaah. Pasti masjid ini nggak muat-muat, nggih.
Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita memperhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita tercinta, akhir-akhir ini agak mumet, agak memprihatinkan. Itu kalau kita mau berpikir. Sampeyan kelihatannya tenang-tenang karena nggak bisa mikir, atau emang nggak mau mikir. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam itu bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh. Nanti pada suatu saat agama Islam akan kembali terasing, dianggap sesuatu yang aneh. Maka pada zaman itu sungguh sangat beruntung orang-orang yang dianggap aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bada'al islamu ghariban. Islam itu awal mulanya sesuatu yang dianggap aneh dan terasing. Rasulullah sendirian menjalankan Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat yang jahiliyah secara menyeluruh. Rasulullah tengil-tengil sendirian, nggak punya teman, hanya dibantu istri tercinta Sayyidatina Khadijah, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian saudara sepupu yang sekaligus menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Temennya cuma sedikit di tengah-tengah komunitas masyarakat yang mayoritas jahiliyah. Rasulullah seperti cahaya di tengah kegelapan yang sangat mencekam. Maka dinyatakan bahwa Islam itu pada mulanya berada dalam kondisi keterasingan, sesuatu yang aneh. Kemudian Rasulullah memprediksi wa sayaudu ghariban kama bada', pada saatnya nanti Islam akan kembali terasing, dianggap aneh. Orang yang menjalankan Islam dengan benar, orang yang memegang teguh ajaran-ajaran Islam menjadi terasing dan dianggap aneh. Sekarang para jamaah, perjalanan Islam itu sudah 1453 tahun. Kira-kira yang diprediksi Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing, kembali aneh, sudah terjadi apa belum di zaman ini? Kalau kita lihat ramainya pengajian di mana-mana, ramainya tabligh akbar di mana-mana, kayaknya Islam belum terasing, belum dianggap aneh. Kalau kita melihat ramainya majelis sholawat di mana-mana dengan jamaah ribuan, sepertinya Islam belum terasing, belum aneh. Masjid makin banyak,
Satu desa itu rata-rata 4 sampai 5 masjid, tiap lingkungan ada musola, ada TPQ, ada madrasah diniyah, betul? Makin rame, makin syiar. Orang menjalankan Islam kayaknya makin rame. Di Indonesia ini para jamaah, tiap bulan jumlah jamaah umroh itu ratusan ribu tiap bulan. Antrian untuk melaksanakan ibadah haji itu sekarang Indonesia rata-rata tiap provinsi udah sampai pada tahun 2040 boh piro. Saking banyaknya antrian. Makin syiar kayaknya. Takbir Allahu Akbar itu sekarang nggak cuma di masjid saja, di jalan-jalan penuh dengan takbir. Jadi Allahu Akbar itu sekarang nggak cuma dipakai takbirnya sholat, demo pakai Allahu Akbar. Saya tuh izin komandan, sering ngisi ngaji di Mapolda, di Mapolres bareng bapak-bapak polisi. Banyak yang curhat ke saya, Kiai, saya tuh jengkel sama orang-orang demo. Emang kenapa? Udah tahu kalau yang mengamankan demo itu kami para polisi, yang menjaga demo itu kami para polisi. Lah mereka pakai takbir Allahu Akbar ngelemparin polisi pakai batu kayak lempar jumroh. Ya kalau lempar jumrah itu kan simbol ngelempar setan. Nah apa dikira kami polisi-polisi ini setan? Ya terus tak omongi gini, nyantai aja bro. Wong sampeyan juga muslim kok. Kalau mereka Allahu Akbar ya jawab aja sami Allahu liman hamidah. Lah kalau Allahu Akbar terus kapan sami Allahu liman hamidahnya? Makin rame kok. Apalagi kalau di media sosial, Masya Allah, yang ditampilkan itu konten-konten tentang Islam, yang diributkan itu selalu tentang Islam, betul? Makin rame, belum terasing, belum aneh kalau melihat dari sisi ini. Akan tetapi kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, kayaknya yang diprediksi Rasulullah bahwa Islam kembali terasing, dianggap sesuatu yang aneh, sekarang sudah terjadi. Orang yang benar-benar memegang Islam dengan teguh, menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan benar, di zaman ini sudah dianggap aneh dan jadi terasing. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman sekarang di mana setiap tangan sudah pada pegang HP, betul? Kok ada anak muda yang kemana-mana pegang tasbih sambil diputer, baca wirid, Sumiyati, 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 Sulastri, Sulastri, Sulastri. Kayaknya sekarang udah aneh. Ada anak muda kemana-mana pegang tasbih, ngelewer, diputer sambil zikir. Ini sekarang udah aneh. Di tengah-tengah komunitas remaja yang semua tangan sudah pegang setan gepeng. Lah ono bocah nom-noman kok kluyar-kluyur mek nyekel tasbih diputer wer-wer lambene umi-umi, diarani gendeng. Ada anak muda habis maghrib baca Quran dengan tartil sampai sholat isya. Sekarang udah aneh, udah terasing. Tengah malam buka Al-Quran, baca Quran dengan lirih perlahan. Sekarang udah aneh, terasing. Karena rata-rata yang dibaca itu kitab Fathul WhatsApp, Raudatul Twitter, Torikohnya Facebookiyah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Coba saya tanya, dari seluruh jamaah yang hadir di sini, siapa yang merasa punya anak usia SMP, SMA yang tadi pagi ikut sholat subuh berjamaah di masjid? Angkat tangan. Aneh kalau ada yang seperti itu. Sholawatan yang jelas-jelas memuji Rasulullah. Sholawatan itu muji Kanjeng Nabi, dibid'ah-bid'ahkan. Senengane muji Syahrini. Nah, kalau muji Rasulullah dibid'ahkan. Kalau muji Syahrini, Via Valen, Nela Karisma, Jihan Audi itu dianggap sunnah. Apal anak buahku kabeh. Agama Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang luas, mencakup semua komponen, semua lapisan, semua elemen, agama yang sejuk, damai, agama yang meringankan, tidak memberatkan umat, agama yang menyenangkan, tidak menakutkan, tidak menakut-nakuti. Sekarang dianggap kalah keren dengan yang berani petentengan, dianggap kalah keren dengan yang rainya sangar-sangar, kalah keren dengan yang berani keras, berani mencaci, berani menghujat kelompok lain. Kalau nggak mau pertentangan dianggap nggak Islami. Kalau wajahnya nggak angker dianggap kurang afdol. Kalau nggak berani mencaci menghujat dianggap nggak bisa masuk surga. Sama nih ngurungokno apa ora toh? Oh ya wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal kalau Anda meneliti Al-Quran, alah nek potongamu yarang ngira ngerti Quran. Siapa yang layak menghuni surga? Siapa yang disediakan surga untuk mereka? Halo? Menurut Al-Quran, siapa yang layak menghuni surga? Kok nganu? Ternyata para jamaah, yang layak menghuni surga, yang disediakan surga itu orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang bertakwa yang berhak menghuni surga. Berarti kalau nggak bertakwa nggak bisa masuk surga. Nah sekarang definisi takwa yang paling ringan, saya ceramah enteng-entengan saja. Karena saya bisanya yang enteng-enteng. Kalau disuruh yang berat, saya sendiri nggak bisa. Makanya saya nggak pernah menyampaikan ceramah yang berat-berat, yang dalam-dalam, karena saya sendiri nggak bisa. Lah wong aku dhewe ora iso nglakoni kok tak sampaike nanggone wong. Makanya yang enteng-enteng saja. Ini definisi takwa yang paling enteng. Tolong perhatikan, karena ceramah saya ini udah nggak bisa diendekno meneh. Iki wis pol rendah iki wisan. Dene nek sik gak paham berarti saking oone. Definisi takwa yang paling enteng itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi.
imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Artinya menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Perhatikan kata-kata saya, boleh dicampur pakai bahasa Jawa? Ngelakoni sekabehane perintah, ninggalno sekabehane larangan. Kalau ngelakoni perintah saja gampang, ninggalno larangan saja gampang. Yang sulit itu sekabehane. Kalau menjalankan perintah gitu aja gampang, meninggalkan larangan gitu aja mudah. Yang sulit itu semua. Duh, mana yang menunjukkan makna semua? Al-awamir, an-nawahi, al-ma'murat, al-manhiyat, itu yang menunjukkan makna keseluruhan. Al jam'ul mu'arrafu bi al yaqtadil umum. Ini khusus untuk yang ngerti saja. Al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna menyeluruh. Makanya semua perintah dijalankan, semua larangan ditinggalkan, itu takwa. Nah sekarang kira-kira kita sudah masuk kategori orang yang bertakwa atau belum? Tolong dijawab. Anda sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang yang bertakwa apa belum? Jujur banget. Coba kita urut. Perintah dulu, apa semuanya sudah bisa kita laksanakan? Sholat enggak? Dijawab yang kencang. Sholat, Ramadan puasa, zakat fitrah, ngaji, zikir, sholat tahajud. Oh nek eleng, nek kober, berarti belum semua. Maaf. Sekarang larangan apa udah ditinggalkan semua atau belum? Halo? Membunuh orang? Enggak. Yang semangat, yang kompak, membunuh orang? Berzina? Mabok? Nyuri? Ngerasani? Berarti belum semua larangan ditinggalkan. Berarti belum bertakwa? Belum. Woi. Apalagi kalau dirinci lagi, malah mumet ndasmu. Larangan yang paling keras itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Sampai itu ayat Qur'annya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mau tak lakukan takut nyanyi koriknya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada orang-orang yang dikehendaki. Ini banyak yang salah memahami ayat ini, dianggap syirik itu dosa yang sama sekali tidak terampunkan, padahal artinya enggak seperti itu. Umar bin Khattab itu mantan syirik, betul? Wis to gak paham ya wis ngomong betul ngono lho. Khalid bin Walid itu mantan syirik, betul? Abu Sufyan itu mantan syirik. Seorang perempuan yang bernama Hindun yang mengunyah-ngunyah jantung dan hati Sayyidina Hamzah waktu perang Uhud itu mantan syirik, tapi akhirnya mereka menjadi para pembela Rasulullah.
Loh, berarti syirik itu bisa diampuni, bisa dengan catatan mau bertaubat. Nah, berarti artinya apa? Artinya dosa syirik itu tidak bisa diampuni dengan sendirinya tanpa minta maaf kepada Allah, tanpa bertaubat kepada Allah dan melakukan perbaikan diri. Tapi selain dosa syirik, bisa jadi tanpa mohon ampun kepada Allah diampuni oleh Allah. Terserah kehendak Allah kepada siapa yang dikehendaki. Tapi ini kita nggak boleh sembrana. Oh iya, kayak lambemu iku sembrono. Kita tetap kudu terus istighfar, tetap bertaubat, gak oleh ngentengno. Ngono bro. Nah, syirik itu ada dua, ada syirik kasar, ada syirik halus. Ya kayak membunuh itu kan ada dua, ada membunuh kasar, contoh mencekik, menjotos, iya, membacok, ya podo ae, menembak, mengebom, itu membunuh kasar. Ada membunuh halus. Bu, bojomu bendino mbok celatu mateni halus gitu. Syirik ada yang kasar kayak nyembah batu, syirik kasar. Nyembah kursi. Sekarang lagi musim. Ini syirik kasar ini. Nyembah jabatan, nyembah kekuasaan, ini syirik kasar. Ada syirik halus, apa itu? Menyembah diri sendiri. Saking bangganya pada diri sendiri, sampai-sampai merasa seakan-akan dirinya tuh selevel dengan Allah. Dia ngerasa kalau pendapatnya pasti benar, kalau pendapat orang lain gak sesuai dengan pendapat dia pasti salah. Kalau pemikirannya pasti benar, kalau pemikiran orang lain yang nggak cocok dengan pemikiran dia pasti salah. Dia lupa kalau kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Rumongso bener, syirik. Dia mempersonifikasikan diri seakan-akan dirinya tuh pengejawantahan dari Allah. Mbok paham mbok enggak sampean pokoknya tak sampai eno. Nah, oke, sekarang kembali ke materi tentang definisi dan kategori takwa tadi. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan, itu takwa. Kalau belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan, berarti belum bertakwa. Nah, maka mohon maaf banget, jangan tersinggung. Orang-orang kayak anda ini besok di akhirat ruwet. Gak ruwet gimana? Mau dimasukkan ke neraka, nyatanya ya syahadat, ya sholat, Ramadan ya puasa. Kok mau dimasukkan neraka gimana? Tapi mau dimasukkan ke surga, belum masuk kategori takwa, ruwet. Termasuk yang di atas panggung ini. Apalagi yang ceramah, malah ruwet banget. Loh, perintah belum semua dilaksanakan, larangan belum semua ditinggalkan, ngerasani bendino. Mboten apane. Iya sama. Makanya ruwet. Rasa-rasanya kalau saya perhatikan anda ini besok di akhirat sama malaikat kan disuruh, ayo kamu ke neraka. Tapi anda masih protes, malaikat saya ke surga saja. Kata malaikat, enggak bisa. Wong kamu enggak takwa kok, enggak lolos kualifikasi. Kamu nggak takwa, nggak bisa masuk ke surga. Kamu ke neraka.
mesti kalian protes, pasti protes. Malaikat, saya ini syahadat, saya Islam, saya menjalankan sholat, Ramadan saya puasa, ada pengajian saya datang, gak melek po matamu. Dan malaikatnya di mata-mata ke. Kamu juga tahu kan, ruwet. Lantas gimana? Coba ya. Saya Anwar Zahid. Lambemu. Jujur saya. Misalnya saya ingin masuk surga dengan mengandalkan amal saya, ibadah saya, pahala saya, tuh kemungkinannya sangat kecil. Banget. Misalnya saya ingin masuk surga dengan mengandalkan amal, ibadah dan pahala saya, tuh harapannya sungguh tipis banget. Saya tahu berapa banyak ibadah saya tahu berapa banyak sholat saya tahu berapa banyak puasa saya tahu berapa banyak sedekah saya tahu berapa banyak saya menolong orang. Yang tahu, yang paling tahu saya juga tahu betul berapa banyak maksiat yang saya perbuat, berapa banyak kezaliman yang saya lakukan, berapa dosa saya tahu. Makanya saya sadar, kalau ingin masuk surga mengandalkan amal, ibadah, pahala, nggak ada harapan. Maaf, itu saya. Alhamdulillah nek nyadar. Terus saya tuh berpikir gini, Nabi Adam yang sudah jelas-jelas tinggal di surga, cuma gara-gara kesalahan satu, memakan buah dari syajaratul khuldi, dikeluarkan. Saya ulang. Nabi Adam yang sudah jelas-jelas tinggal di surga, cuma gara-gara kesalahan satu saja dikeluarkan. Lah orang Pontianak yang salahnya nggak terhitung kok malah pengen masuk. Sampean sehat? Saya ulang. Ini biar yang di panggung juga memperhatikan. Nabi Adam yang sudah tinggal di surga, cuma gara-gara kesalahan sekali saja dikeluarkan. Lah kita yang hanya tak terhitung kok malah pengen masuk. Sampean waras. Maka kalau Abu Nuwas punya syair luar biasa yang kita kenal dengan i'tiraf, sama-sama kita baca. Ilahi lastu wala aqwa ala naril fahabli taubatan waghfir fa innaka ghafirudz dzambil. Kita harus seperti itu. Ya Allah Tuhanku, aku sama sekali nggak pantas menjadi penghuni surga karena nggak masuk kategori orang yang bertakwa. Tapi kalau misalnya dihukum, disiksa di neraka, nggak akan kuat.
Karenanya berikan kemampuan dan kekuatan kepadaku ya Allah, agar mampu mentaubati seluruh dosa-dosaku, dan berikanlah ampunanmu kepadaku agar dosa-dosaku terhapus. Hanya Engkau yang maha mengampuni dosa. Kita berharap ampunan dan rahmat Allah subhanahu. Imam Busiri yang punya qasidah burdah yang sangat fenomenal, dibaca umat Islam seluruh dunia, diterjemah dalam berbagai bahasa. Qasidah burdah itu berupa syair, sampai bisa dijadikan suwuk. Iya, ada syair kenek gawe suwuk, kenek gawe jimat, itu cuma qasidah burdah. Saking hebatnya pengarang. Syair kok gawe nyuwuk, syair kok iso dadi jimat, top. Nah, Imam Busiri saja yang begitu hebat nggak berani mengandalkan amalnya, apalagi kita sholat 99,99% ngelamun. Nggih napa nggih? Jadi kita sholat ingat Allah itu cuma 0,001%. Artinya kalau sholat saja nggak ingat Allah, apalagi di luar sholat. Woi, Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiru. Duren murah. Allahu Akbar gak payu. Allah liman hamidah diatur ngene terus bongko tenan. Allah. Rambutan yo gak payu. Ini kita kalau di dalam masjid saja nggak ingat Allah, apalagi di pasar, di terminal. Kalau di pengajian saja nggak ingat Allah, apalagi di luar pengajian. Ini kita. Woi, puasa cuma Ramadan tok iki posone. Itu ae puasa kalau siang hari kemu ya ambek ngombe sidik-sidik. Semua perintah belum dijalani. Woi, rukun sama saudara itu perintah, betul? Sampean wis rukun karo dulur. Nah, sing gara-gara pembagian warisan kacek sidik geger kae sapa? Nah, mulane kowe terus minggat rene perkara kuwi to. Ya Allah, Imam Busiri yang begitu hebat itu kalau merintih-rintih menghibah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Biasanya dipakai lagu kalau model kuno kan. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya Rabbi bil Mustafa bareng. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Tambah huwal habib huwal
turja syafa'atuhu likulli haulim minan. Ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk, maksudnya Rasulullah. Nanti pada hari kiamat yang sangat mencekam dan menakutkan, siapa yang bisa saya gendoli? Apa gendoli itu bahasa Indonesianya? Pokoknya gendoli ngono. Benjeng dinten kiamat yang begitu mencekam, begitu menakutkan, sinten sing saged kula gendoli yen boten panjenengan? Kiamat yang sungguh sangat dahsyat itu. Saya ngantuk ben melek. Siapa yang bisa saya pegangi, jadikan gendolan? Wis pokoknya manut aja sampean rasa protes. Selain panjenengan, manusia yang paling mulia itu para nabi, para rasul. Pada hari kiamat nanti semua lepas tangan. Ketika manusia bingung, mereka mendatangi Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapak moyangnya para manusia. Wahai Adam, kami ini anak cucumu. Bagaimana nasib kami kok seperti ini? Minta tolong Bapak Adam. Nabi Adam lepas tangan. Ojo sambatnya ngaku, aku dewe bingung. Sana datang ke Nuh sana. Nuh Najiullah sebagai Adam kedua. Nabi Nuh itu kan dijuluki Adam kedua. Kenapa? Karena pada masa Nabi Nuh itu dunia ini pernah terjadi bencana rata, banjir total. Orang-orang yang jahat-jahat, yang jelek-jelek itu mati semua. Yang hidup tinggal yang baik-baik. Jadi dulu sudah pernah terjadi pemutihan. Sudah itu. Jadi yang jelek-jelek itu dihabisi semua. Tinggal yang baik-baik. Misalnya sekarang ada pemutihan lagi, mungkin Pontianak habis. Ini yang datang di sini habis semua. Saya enggak, saya kan Bojonegoro. Sama Kiai Muammar enggak, soalnya Tangerang. Kapolresta amblas. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, Najiyallah. Wahai Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah, kami semua umat manusia minta tolong kepadamu. Sampaikan kepada Allah gimana ini nasib kita seperti ini. Nabi Nuh pun angkat tangan. Ojo sambatnya ngaku, aku dewe mumet. Sana datang ke Ibrahim, itu Khalilullah. Datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Datang sana ke Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim didatangi, sama angkat tangan. Ojo sambatnya ngaku, ndasku dewe kudu pecah, aku dewe ruwet. Sana datang ke Musa, Nabi Musa angkat tangan. Sana datang ke Isa, lepas tangan. Yang bisa cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari itu, wahai Rasulullah, wahai semulia-mulianya makhluk, siapa lagi yang bisa saya sambati, yang bisa saya gendoli selain paduka? Enggak ada. Maka terusannya bait itu luar biasa. Wa la yadhiqa rasulallahi jahuka bi idzal karimu tajal labismi muntaqimi. Sama-sama ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi baligh maqasidana.
ya wasi'al huwal habib huwal likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangkatmu yang begitu agung, yang begitu mulia, yang begitu luas, wahai Rasulullah, nggak akan berkurang sedikit pun ketika aku ikut ndusel. Wis ta meneng ya. Nyatane yo paham yo gaya ya. Pangkatmu yang begitu luas, begitu agung, begitu mulia, nggak akan jadi sempit, nggak akan jadi berkurang dengan saya ikut penjenengan ya Rasulullah. Masa saya ngerepotin sih? Enggak kan? Ini namanya orang ngerayu. Masa sih saya kok bisa ngerepotin jenengan yang begitu dahsyat, begitu hebat, begitu agung, begitu mulia? Boten nek pangkatin jenengan berkurang, boten nek kula nyeseki, kula gandul jenengan lak boten nyeseki to nggih Rasulullah nggih. Nek kula nderek gandul panjenengan lak boten ngrepoti to. Kula mawon sing gendol, kula mawon. Wong Pontianak wis ora usah dipikir. Sakarepku to sing ceramah aku kok. Ya Allah. Idzal karimu tajalla bismi muntaqimin. Pada hari di mana Allah tampil dalam asmanya muntaqim, maknanya maha menyiksa, syadidul iqab, maha dahsyat siksaannya. Pada hari itu Allah tampil dalam asmanya muntaqim. Allah menunjukkan kehebatannya, keperkasaannya, kegagahannya, keagungannya, kesombongannya. Ini muntaqim. Gusti Allah ngetokke kerange, keagungannya, keperkasaannya ditampilkan, ditampakkan oleh Allah. Kalau di dunia ini Allah tuh tampil dalam asmanya Ar-Rahman, maha kasih sayang. Makanya sampeyan senakal apapun dijarkan. Wis to menengo. Orang senakal apapun nggak diapa-apain sama Allah, dibiarin. Ya, koruptor ya aman-aman saja, bergentayangan, artinya nggak diapa-apain sama Allah, karena di dunia ini Allah tampil dalam asmanya Ar-Rahman, maha kasih sayang. Orang senakal apapun dibiarkan sama Allah di dunia ini, karena ad-dunya bukan darul jaza tapi darul amal. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Misalnya saudara-saudara sekalian, andaikan di dunia ini Allah tampil dalam asma, tidak usah muntaqim, al-adlu saja, maha adil saja, ini yang datang nyonyor semua. Adil itu kan kalau benar dikasih hadiah, kalau salah dihukum, itu adil. Misalnya Allah tampil dalam asmanya adil di dunia ini yang datang nggak ada yang utuh, termasuk yang ceramah. Ya kalau benar dikasih hadiah, kalau salah langsung dihukum. Ada orang laki-laki ngintip perempuan lagi mandi, nginceng wong wedok adus, langsung picek matane. Ngambung langsung gruwung irunge. Tangan dudul bokong, ciker, kiting. Menggunjing, ngerasani, ini namanya lambe, ilat, intil-intil merotoli kabeh. Al-adlu kok orang zina, wih barangnya protol kari non jero. Andaikan kayak gitu, maaf,
ini yang datang nggak ada yang utuh. Untung Allah di dunia ini tampilnya dalam asma ar-Rahman. Lah besok di akhirat Allah tampil dalam asmanya Muntaqim, Maha menyiksa. Dan Allah menyeru dengan lantang, gembor-gembor kalau bahasa Jawanya, dengan lantang, aina mulukul ard, mana penguasa-penguasa di bumi, mana yang katanya dulu menjadi penguasa-penguasa di dunia, tunjukkan batang hidung kalian. Ini seluruh manusia, mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul jadi satu. Allah dengan perkasanya menyeru, gembor-gembor, aina mulukul ard, mana yang katanya penguasa-penguasa di dunia, aina Namrud, di Raja Namrud, woi, aina Fir'aun, mana Raja Fir'aun yang katanya dulu penuh kekuasaan, ngaku jadi Tuhan. Aina Qarun, di Qarun sing jarene sogeh blegedu. Semua dipanggil sama Allah. Aina Hitler, Hitler barang diceluk. Aina George Bush, meneng to. Ya penguasa kok. Aina Donald Trump, aina Soeharto, iya katut, aina Jokowi, jeketet semua, depipis semua, ndak ada yang berani untek sama sekali. Kenapa? Kekuasaan dunia itu seberapa sih? Coba lihat peta alam semesta, jangan cuma peta bumi, peta alam semesta. Bumi yang kita tinggali, planet yang bernama bumi yang kita tinggali, ini seberapa gede? Sak kacang hijau. Lah kalau bumi ini besarnya sekacang hijau, terus Pontianak sak piro? Sak wijen. Lah kalau Pontianak sak wijen, terus iki apa iki kampungnya jenenge? Hah? Siantang Hulu sak piro? Sak bleduk, sak lugut. Lah terus jentianmu sak piro? Maka yang punya kekuasaan itu jepiping semua, betitit kabeh. Aina, aku yang paling khawatir itu nanti kalau Allah menyeru terus akhirnya iso tekan aina Anwar Zahid. Mana Anwar Zahid yang dulu sering bengok-bengok? Kalau sampai terjadi seperti itu, Allah menyeru, di Anwar Zahid, aina Anwar Zahid. Kalau memang terjadi seperti itu, aku punya rencana. Boleh kan, wong namanya rencana. Wis, aku diem, pokoknya aku gak jawab. Meneng ae. Aku ndusel Kanjeng Nabi. Wis pokoknya aku ndusel Kanjeng Nabi. Kula nyuwun perlindungan. Kula gandul panjenengan nggih Kanjeng Nabi. Kula jenengan lindungi Kanjeng Nabi. Niku Gusti Allah bengok-bengok terus. Kula diceluki terus niku Kanjeng Nabi. Kok ternyata Allah terus aina Anwar Zahid? Mana Anwar Zahid? Akhirnya Kanjeng Nabi matur, ya Rabb, ya Malikal Mulk, huwa indi. Wahai Allah Tuhan, wahai Raja di Raja, ini Anwar Zahid bareng saya. Oh karo kowe ta Muhammad? Ya wes, aman. Loh, bareng kekasihnya Allah, aman. Itu rencana. Loh, kalau sudah bareng kekasihnya Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aman. Nah terus rencanamu piye? Podo mergo bar tak ceritani, mergo ngerti rencanaku. Cuma para jamaah rahimakumullah, rencana saya ini terus saya pikir-pikir lagi sendiri. Saya terus mikir sendiri gini, nanti pada saat Allah menyeru kayak gitu, saya gandul Rasulullah, ndusel Rasulullah, engko pas Rasulullah nggak kenal aku.
Ini yang saya takutkan. Pas kayak aku ndusel kayak gini terus sopo iki? Apa ndusel uang terus dikipatno. Kalau memang terjadi seperti itu, saya punya trik. Ya aja sampai kehilangan akal. Aku duwe trik. Rasulullah, saya kan yang sering-sering nyebut namamu. Setiap sholat saya selalu nyebut namamu, bersolawat kepadamu. Setiap mau berdoa saya selalu nyebut namamu, bersolawat kepadamu. Di pengajian-pengajian saya juga sering nyebut namamu. Ah, pura-pura nggak kenal. Terus Rasulullah senyum. Oh, iya. Orang ngandel ya wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu sayang banget sama hambanya, sama umatnya. Yang jadi prioritas hidup Rasulullah itu keselamatan dan kemuliaan umatnya. Makanya kita bersolawat itu memuji Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duh, apa Rasulullah perlu didoakan? Iya, Rasulullah itu sering ke sahabat-sahabatnya, kalau kamu doa, aku didoain juga. Jangan lupa, kalau kamu doa, aku didoain juga. Nek kowe ndonga, aku cangking ya aku katutno. Rasulullah sering seperti itu kepada sahabat-sahabatnya. Doakan ya mudah-mudahan cita-citaku berhasil, mudah-mudahan cita-citaku sukses. Maka bersolawat itu juga mendoakan Rasulullah. Lah mendoakan Rasulullah nanti manfaatnya kembali ke kita. Karena Rasulullah ibarat wadah, ini sudah terisi penuh. Kita bersolawat mendoakan Rasulullah itu sama dengan mengisi wadah yang sudah terisi penuh. Tumpah, lah tumpahannya itu nanti ke kita. Faham? Faham? Rasulullah punya cita-cita besar. Apa itu? Ingin agar seluruh umatnya masuk surga. Gak ada satupun yang masuk neraka. Maka ntar di akhirat Rasulullah itu masuk surga pertama, kemudian ngecek kondisi surga. Setelah itu Rasulullah keluar lagi. Saya ulang, Rasulullah itu yang pertama kali masuk surga, ngecek kondisi surga, kemudian keluar lagi. Ngapain? Nyari umatnya untuk disyafaati, diajak masuk ke surga. Rasulullah keliling. Iki ndi wong Pontianak kok urung ana ketok. Padahal Bojonegoro wis mlebu kabeh. Siapa yang paling cepat dijumpai Rasulullah untuk diajak ke surga? Orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Terus mau itba, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, para jamaah rahimakumullah, sekarang tuh kayaknya banyak orang yang merasa sudah mencontoh Rasulullah, tapi salah kaprah. Dilanjut apa enggak ini? Ya, ada orang yang asal sudah pakai sorban, jubahan, jenggote dawa, sudah merasa seperti Rasulullah. Pakai jubah, sorban, jenggotnya panjang, sudah merasa seperti Rasulullah. Dia lupa kalau Abu Jahal ya seperti itu. Yang dicontoh dari Rasulullah itu akhlaknya, bukan fisiknya. Nah, kalau sampean mau mencontoh fisiknya Rasulullah ya nggak akan bisa. Rasulullah itu fisiknya atletis, gagah perkasa, tegap. Lah potonganmu. Rasulullah itu tampan, ganteng, sempurna. Lah rupamu kaya ngono. Maka bukan fisiknya yang disuruh mencontoh, bukan pakaiannya, tapi akhlaknya. Rasulullah pakai jubah, pakai surban, jenggotan. Ya, ini sebagai bukti bahwa Rasulullah mengapresiasi budaya lokal. Bisa saja Rasulullah bikin mode pakaian sendiri, tapi Rasulullah nggak seperti itu. Sudah ngikutin umumnya masyarakat sini.
Kalau masyarakat Arab sini pakai jubah, pakai surban, pakai jenggot, ya kita seperti ini saja. Ini bukti kalau Rasulullah itu mengapresiasi budaya lokal. Kalau mau bikin mode pakaian sendiri bisa, tapi Rasulullah nggak mau. Loh berarti nggak ada bedanya sama Abu Jahal? Ada. Jubahan, surbanan, jenggot panjang, wajahnya berseri, cerah, indah, bersahabat, Rasulullah. Jubahan, surbanan, jenggotan, wajahnya angker, kereng galak, Abu Jahal. Loh, ya jangan nyalakan siapa-siapa. Kalau sampai jubahan, surbanan, jenggotan, wajahnya angker diarani itba Abu Jahal. Pakaian itu poinnya ada pada satu, nutup aurat, dua, sopan. Soal model terserah, yang penting nutup aurat, sopan. Woi, woi. Jadi yang penting itu, sampean jangan lantas, wah Rasulullah itu jubahan, berarti kita juga harus jubahan. Boleh, tapi sekali lagi jubah itu pakaiannya orang Arab. Wong ganteng-ganteng pantes.